Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai hubungan dua lingkaran, yaitu kedudukan dua lingkaran. Setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menentukan kedudukan dua lingkaran. Kedudukan dua lingkaran. Diketahui dua lingkaran masing-masing lingkaran L1 berpusat di P dengan jari-jari R besar dan lingkaran L2 berpusat di Q dengan jari-jari R kecil, di mana R besar lebih dari R kecil. Maka terdapat beberapa kedudukan lingkaran sebagai berikut. Nah, jadi pertama kita tentukan dulu mana lingkaran ke-1 dan lingkaran kedua. Ini ditentukan berdasarkan panjang jari-jari, jadi R besar itu lebih besar dari R kecil. Yang A, lingkaran L2 berada di dalam lingkaran L1. Kita lihat di sini ada L2 yang berwarna oranye, kemudian L1 yang berwarna biru. Karena titik P dan Q berimpit sehingga panjang PQ sama dengan 0. Maka lingkaran L2 sepusat atau konsentris dengan lingkaran L1. Jadi di sini diketahui L2 dan L1 itu mempunyai titik pusat yang sama. Kemudian L2 itu berada di dalam lingkaran L1. Nah, kita lihat gambar yang B. Di sini masih ada dua lingkaran. Lingkaran L2 di dalam lingkaran L1. Nah, ini masih tetap L2-nya di dalam L1. Tetapi hubungan antara jari-jari dan jarak antara kedua titik pusat lingkaran PQ kurang dari R besar dikurangi R kecil. Jadi, jarak dari titik pusat L1 ke L2, jadi jarak dari P ke Q itu lebih kecil dari panjang jari-jari L1 dikurangi jari-jari L2. Jadi R besar dikurangi R kecil. Selanjutnya kita lihat gambar yang C. Lingkaran L2 di dalam lingkaran L1 bersinggungan di dalam. Hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat lingkaran PQ itu sama dengan R besar dikurangi R kecil. Nah, jadi di sini masih tetap L2 di dalam lingkaran L1 tetapi bersinggungan di dalam. Yang mana panjang PQ itu sama dengan panjang jari-jari L2 dikurangi panjang jari-jari L1. Panjang jari-jari L1 dikurangi panjang jari-jari L2. Oke, kita lihat gambar yang D. Di sini masih ada dua lingkaran. Nah, lingkaran L2 dan lingkaran L1 itu ternyata berpotongan. Hubungan antara jari-jari dan jarak antara kedua titik pusat lingkaran, jadi panjang PQ itu kurang dari R besar ditambah R kecil. Jadi jarak kedua pusat itu kurang dari panjang jari-jari L1 ditambah panjang jari-jari L2. Oke, kita lihat gambar yang kelima, gambar E. Lingkaran L2 dan lingkaran L1 bersinggungan di luar. Nah, tadi itu adalah bersinggungan di dalam. Yang ini ternyata bersinggungan di luar. Hubungan antara jari-jari dan jarak antara kedua titik pusat lingkaran PQ sama dengan R besar ditambah R kecil. Jadi, jarak kedua titik pusat itu sama dengan panjang jari-jari L1 ditambah panjang jari-jari L2. Selanjutnya gambar yang ke-6, gambar yang F. Di sini ada dua lingkaran, ternyata social distancing ya, jadi ada jarak. Nah, jadi lingkaran L2 dan lingkaran L1 itu terpisah.
hubungan antara jari-jari dan jarak antara kedua titik pusat lingkaran PQ lebih dari R besar ditambah R kecil, yang mana R besar ini adalah jari-jari dari L1 dan R kecil ini adalah jari-jari dari L2. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan lingkaran yang konsentris dengan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 10Y dikurangi 7 sama dengan 0 dan melalui titik min 5,1. Ingat, konsentris itu adalah mempunyai titik pusat yang sama. Oke, sekarang kita tentukan dulu titik pusat dari persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 10Y dikurangi 7 sama dengan 0, yang mana titik pusat kita ketahui itu adalah min setengah A, min setengah B. A nya adalah 4 dan B nya adalah min 10, jadi titik pusatnya adalah min 2,5. Nah, ternyata persamaan lingkaran yang berpusat di min 2,5 dan melalui titik min 5,1. Nah, jadi kita menggunakan cara yang sama dengan contoh soal yang pernah kita bahas di uji kom 1 kalau nggak salah ya. Oke, kita tuliskan untuk titik pusat A, B. Jadi X tambah 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, untuk mencari R kita substitusikan nilai X, yang mana X ini adalah titik min 5,1, jadi X nya min 5, Y nya adalah 1. Kita substitusikan nilai X dan Y. Nah, substitusikan sehingga diperoleh jari-jarinya adalah 25. Jari-jari kuadratnya adalah 25 dan jari-jarinya adalah 5. Nah, jadi persamaan lingkaran yang konsentris dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X dikurangi 10Y dikurangi 7 sama dengan 0 dan melalui titik min 5,1 adalah X ditambah 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 25. Ya, jadi ini untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, tentukan kedudukan lingkaran K X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36 terhadap lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 6X tambah 8Y tambah 16 sama dengan 0. Penyelesaian, lingkaran K berpusat di titik P 0,0 karena di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36 dan jari-jarinya adalah 6. Oke, sekarang untuk lingkaran L itu berpusat di 3, min 4. Dari mana? Kita gunakan rumus min setengah A, min setengah B, yang mana A nya adalah negatif 6 dan B nya adalah positif 8. Jadi titik pusatnya di 3, min 4 dan jari-jarinya adalah akar min setengah A dikuadratkan ditambah akar min setengah B dikuadratkan dikurangi C. Jadi jari-jarinya adalah 3. Jarak kedua titik pusat lingkaran. Nah, untuk mencari jarak kita menggunakan vektor. Jadi jarak PQ itu adalah akar dari XP dikurangi XQ dikurangi XP dikuadratkan ditambah YQ dikurangi YP dikuadratkan. Jadi 3 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah min 4 dikurangi 0 dikuadratkan. Hasilnya akar 9 ditambah 16. Itu adalah akar 25, hasilnya adalah 5. Jadi jarak dari titik P ke titik Q adalah 5. Kemudian kita cari R besar tambah R kecil itu adalah 6 tambah 3, hasilnya 9. Karena PQ kurang dari R besar ditambah R kecil, maka lingkaran K dan lingkaran L berpotongan. Nah, jadi ini kenapa di sini kita mencari R besar tambah R kecil sama dengan 9? Kenapa kita nggak cari R besar dikurangi R kecil? Nah, jadi kalian bisa coba juga R besar dikurangi R kecil, itu hasilnya bakalan tetap ya.
diingatkan kembali, jadi di sini R besar adalah nilai yang jari-jarinya lebih besar daripada R kecil. Oke, itu untuk contoh soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih ada yang ditanyakan atau mungkin belum jelas, kalian bisa tanyakan di forum diskusi yang telah disediakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.